Sebuah mobil melaju di jalan raya menembus arus lalu lintas yang padat. Di kursi belakang seorang anak laki-laki bernama Gilsu larut dalam permainan di ponselnya. Ayah dan ibunya menyuruhnya berhenti, tapi Gilsu tetap diam, tidak menggubris. Bahkan saat mereka mulai memasuki terowongan, ibunya mencoba menegur, meminta agar ia mendengarkan ayahnya. Dari kaca spion, sang ayah menatapnya lekat. Namun Gilsu justru menyindir, meyakini bahwa ayahnya pasti menyesal telah memilikinya sebagai anak. Di sekolah, Gilsu terbiasa menjadi sasaran perundungan. Kepahitan itu membuatnya melihat dunia dengan dingin. Ibunya berusaha menenangkan, mengatakan bahwa jika anak-anak di sekolah barunya berani menyakitinya, maka lebih baik ia berhenti saja. Yang penting baginya hanyalah kenyamanan hidup Gilsu. Namun Gilsu menyebut ibunya pembohong. Ia tahu ibunya pernah memohon agar dipindahkan sekolah, tapi sang ayah tetap membisu. Dengan wajah tertunduk, Gilsu kembali menatap layar ponsel yang kini menampilkan tulisan game over. Dalam hati muncul pertanyaan yang mengganggu, apakah ia sebaiknya mati saja? Adegan berpindah ke gerbang SMA Six Gates. Gilsu menapaki langkah pertamanya di sana, diam-diam berharap ada gempa bumi agar semuanya batal. Ia memperkenalkan diri di depan kelas menyebut namanya Lee Il-soo, namun tiba-tiba terdiam, berharap waktu membeku. Ia ingin hari ini berlalu tanpa masalah. Tapi kenyataannya berbeda. Seluruh kelas menyambutnya dengan tepuk tangan hangat. Senyuman menyebar, komentar tentang betapa kerennya murid dari kota besar menggema. Gilsu kebingungan. Ia tak menyangka akan disambut sehangat itu. Biasanya ia selalu dijauhi. Beberapa hari kemudian, seorang siswa menghampirinya bersama temannya. Gilsu langsung curiga. Semua ini terasa terlalu baik untuk jadi kenyataan. Ia yakin perundungan hanya tinggal menunggu waktu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Siswa itu tersenyum, menepuk punggungnya, dan memperkenalkan diri sebagai Jin Dul. Dul mengajak Gilsu ke toko dan dengan polos Gilsu mengaku ini kali pertama ia pergi ke toko bersama teman. Saat mereka ngobrol, Dul menyindir alis temannya yang menurutnya seperti batu. Gilsu justru menganggap itu menawan dengan caranya sendiri. Ia mulai bertanya-tanya, kenapa semua orang di sini begitu ramah? Ia memperhatikan sekitar. Wajah-wajah bahagia terlihat nyata, semua orang benar-benar bersenang-senang. Gilsu diam-diam bertanya, mungkinkah ia juga bisa merasakan kebahagiaan seperti ini? Namun harapannya goyah saat tanpa sengaja ia menabrak seseorang. Baju orang itu basah. Gilsu langsung panik, meminta maaf berkali-kali dan menawarkan diri untuk membersihkannya. Tapi orang itu malah tersenyum, mengatakan tidak apa-apa. Gilsu terdiam, tercengang. Mungkinkah hidup normal benar-benar mungkin? Bel sekolah berbunyi menandakan waktu pulang. Gilsu mengamati sekeliling, merasakan getaran yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa senang telah pindah sekolah. Di kelas, Dul menghampirinya dan bertanya apakah ia punya rencana malam ini. Gilsu menggeleng. Dul mengajaknya jalan-jalan. Dalam perjalanan, Gilsu penasaran kemana mereka akan pergi. Dul menyebutkan sebuah tempat khusus yang wajib didatangi semua murid baru. Gilsu merasa agak dipaksa, tapi akhirnya menurut karena penasaran. Mereka berjalan menjauh dari kota. Dul tiba-tiba bertanya apakah Gilsu pernah bertarung. Gilsu menggeleng. Dul tertawa menyuruhnya bersiap punya nyali besar karena mereka hampir sampai. Saat itu Gilsu menyadari tubuh Dul penuh bekas luka. Kenangan buruk dari sekolah lama menyeruak dalam benaknya. Ia mulai curiga. Jangan-jangan Dul juga akan menggertaknya. Ia menghentikan langkah, menyatakan ingin pulang. Tapi Dul menepuk bahunya, menyuruhnya melihat sebentar saja. Setelah itu boleh pergi. Gilsu yang tak mampu menolak akhirnya menurut. Mereka tiba di sebuah gudang tua. Saat pintu dibuka, sorakan keras menyambut mereka. Gilsu memejamkan mata karena takut, tapi perlahan membukanya dan mendapati tempat itu adalah arena pertarungan rahasia, penuh dengan siswa yang bersorak menyaksikan duel brutal. Di tengah ruangan, salah satu petarung menghantam lawannya dengan tendangan memutar yang mengerikan. Gilsu nyaris melompat kaget. Dul tertawa geli menyebut bahwa inilah arena pertarungan sekolah mereka. Gilsu masih melongo ketika seorang pria bertubuh besar menghampiri mereka. Ia bertanya pada Dul siapa yang ia bawa kali ini. Namanya Jang Chong, presiden sekolah mereka. Dul memperkenalkan Gilsu sebagai siswa baru. Tapi dalam hati, Gilsu mengira pria itu terlalu tua untuk menjadi murid SMA. Seorang siswa lain yang dijuluki Rockly naik ke atas ring menantang Dul karena mengejek gaya rambut anehnya. Dul menerima tantangan itu. Jang Chong menoleh ke Gilsu dan menyapanya dengan ramah. Gilsu tertegun melihat betapa tinggi dan besar tubuh pria itu. Jang Chong menyambutnya ke dalam arena. Begitu pertarungan dimulai, sorakan menggema dari segala arah, liar dan memekakkan telinga. Gilsu memperhatikan dengan bingung. Ia bertanya-tanya kenapa mereka saling memukul, padahal jelas-jelas berteman. Chong hanya tertawa.
Inilah wajah asli sekolah mereka, katanya. Di sini memang ada kekerasan, tapi kekerasan itu dikendalikan. Syaratnya hanya satu, semua harus terjadi di dalam arena. Tatapan Chong mengeras, menatap langsung ke arah Gilsu. Ia tahu anak itu pernah jadi korban bullying. Di tempat ini, semua orang berdiri setara. Tak ada perundung karena semua orang bebas melampiaskan stres tanpa takut. Mata Gilsu mulai berbinar, menatap ke tengah arena. Tapi Chong belum selesai. Ia menegaskan bahwa dirinya tak suka mengulang, jadi Gilsu diminta mendengar baik-baik. Pertama, hanya siswa Six Gates yang boleh masuk arena. Kalau lulus atau dikeluarkan dari sekolah, maka akses ke arena tertutup selamanya. Kedua, pertarungan harus 1 lawan 1, tanpa senjata. Ketiga, anggota Dewan Pembimbing akan bertindak sebagai wasit. Tiba-tiba dari tengah arena, terdengar suara yang memanggil. Seseorang menunjuk ke arah mereka, berteriak bahwa anak baru sudah datang. Siswa itu mendekat, siswa yang sebelumnya bertemu Gilsu, dan dengan santai menyatakan ingin menebus biaya membersihkan bajunya yang basah. Chong tersenyum, mengatakan bahwa Gilsu sudah punya lawan. Peraturan keempat pun disebutkan, tidak ada kekerasan di luar arena. Kalau tidak suka seseorang, selesaikan di atas ring. Yang penting, nikmati pertarungannya dan jangan takut. Tapi bagi Gilsu, menikmati jelas bukan kata yang tepat. Tubuhnya gemetar saat lawan berdiri di seberangnya. Wasit mengangkat tangan. Pertarungan dimulai. Lawannya menatap tajam, membuat Gilsu semakin ketakutan. 3 tahun menjadi korban perundungan menciptakan insting untuk bertahan, bukan melawan. Suasana makin panas. Sorakan terdengar semakin riuh. Beberapa siswa tampak iba. Mereka tahu siapa lawan Gilsu. Kang In, siswa yang dijuluki adik laki-laki iblis. Beberapa menyebut bahwa anak baru itu benar-benar sial. Kang In memberi kesempatan. Ia menyuruh Gilsu menyerang lebih dulu karena ini pertarungan pertamanya. Tapi Gilsu tidak bisa bergerak. Tubuhnya beku. Dalam pikirannya hanya satu suara yang bergaung. Jika tidak bertindak sekarang, ia takkan pernah punya kesempatan lagi. Melihat Gilsu yang tetap diam, Kang In mengeklik lidah dan bersiap menyerang. Ketakutan melanda tubuh Gilsu, matanya mulai berair dan tubuhnya gemetar hebat. Ketika Kang In hampir mendekat, sesuatu terjadi. Gilsu muntah. Tepat di atas ring. Suasana berubah drastis, penonton yang awalnya penuh antisipasi kini serempak tertawa keras. Kang In tertegun, menatap tak percaya. Ia berteriak menyuruh seseorang memberinya handuk. Gilsu sendiri hanya bisa bergumam dalam hati. Bahkan satu pukulan pun belum ia layangkan. Ia sadar, dirinya benar-benar tidak bisa melakukan ini. Beberapa waktu kemudian di dalam bilik toilet, Gilsu terduduk lemas. Di luar beberapa siswa terdengar membicarakan insiden memalukan itu. Gilsu mendengarnya dengan hati hancur. Ia benar-benar telah menghancurkan segalanya. Ia pikir ini sekolah normal, tapi ternyata tidak. Bahkan setelah semua nasihat Jang Chong agar bersenang-senang, tetap saja ia tidak mampu. Ia tahu akan tiba hari di mana ia harus bertarung, tapi kini karena tidak bisa disakiti secara resmi, satu-satunya jalan adalah pergi. Sementara itu, di suatu sudut sekolah, Jang Chong sedang melakukan push-up dengan 2 siswa, duduk di punggungnya. Jumlahnya mencapai 1.000. Pemandangan yang agak tidak masuk akal, tapi tetap saja berhasil. Gilsu yang melihatnya memberanikan diri mendekat. Ia bertanya bagaimana mungkin Jang Chong masih menjadi siswa sekolah menengah. Chong bangkit, menatapnya dan bertanya balik apakah ada yang ingin ia sampaikan. Dengan suara ragu, Gilsu mengaku ingin bertanya soal arena pertarungan. Chong menanggapinya dengan nada menyindir, mempertanyakan apakah Gilsu punya keahlian lain selain muntah. Tapi Gilsu tetap melanjutkan, ia tak bisa bertarung di arena. Suasana langsung hening. Chong bertanya kenapa. Gilsu kan tidak terluka kemarin. Gilsu menjelaskan bahwa ia tidak punya rasa percaya diri, tidak mampu membenci siapapun, dan tidak mengerti bagaimana kekerasan bisa dianggap menyenangkan. Ia bertanya, apakah boleh jika ia tidak ikut? Tiba-tiba, tangan Chong mencengkeram leher Gilsu. Dengan dingin ia berkata, jika Gilsu tak ingin ikut arena, maka artinya ia bisa dipukuli sesuka hati di luar arena. Gilsu tidak mengerti maksudnya, tapi Chong sudah mengabaikannya. Sebagai presiden sekolah, ia menyatakan Gilsu kini tidak lagi berada di bawah perlindungan arena. Kehidupan sekolah berjalan seperti biasa, tapi tidak untuk Gilsu. Ia mulai bertanya-tanya apa yang akan terjadi padanya. Tak lama kemudian, Kang In menghampirinya. Ia berkata telah mendengar keputusan Gilsu untuk tidak ikut arena. Tanpa aba-aba, ia membanting wajah Gilsu ke meja. Dengan nada mengejek, ia menyatakan bahwa sekarang Gilsu miliknya. Ia butuh budak baru. Siswa-siswa lain hanya menoleh sebentar, lalu mengabaikannya. Kang In menendang wajah Gilsu, menyebut bahwa itu pukulan bagus. Temannya menimpali mendengar kabar Gilsu pindah sekolah karena perundungan, dan menurutnya itu masuk akal, melihat betapa pengecutnya anak itu.
Kang In memerintahkannya untuk selalu datang ke kelasnya setiap waktu istirahat. Di belakang kelas, Gilsu hanya bisa menangis dalam diam. Mereka terus menendangnya, bahkan di ruang guru sekalipun. Dengan suara nyaris tak terdengar, Gilsu berkata kepada seorang guru bahwa ia ingin keluar dari sekolah. Ia telah menyiapkan semuanya. Ia akan mengambil ujian untuk mendapatkan ijazah tanpa harus sekolah lagi. Dengan kepala tertunduk, Gilsu berjalan menjauh dari sekolah. Dalam hati, ia meminta maaf pada keluarganya karena telah menjadi anak yang tak berguna. Ia merasa semuanya sudah selesai. Sekolah bukan lagi tempatnya. Namun di gerbang, Jang Chong muncul dan menghadangnya. Ia menatap Gilsu dengan tajam, meminta penjelasan kenapa tidak melawan. Gilsu ragu-ragu lalu menunduk dan meminta maaf. Ia berkata bahwa seseorang seperti Jang Chong yang gila pertarungan tidak mungkin mengerti perasaannya. Ia mengaku memiliki trauma dari kekerasan dan perundungan yang ia alami. Kini ia hanya ingin menyerah. Jang Chong menaruh tangan di bahunya. Suaranya terdengar dingin. Kau lebih menyedihkan dari yang kuduga. Ia mulai berjalan mendekat, lalu berkata bahwa tak ada yang mewajibkan Gilsu bertarung, layaknya petarung profesional. Kalau tidak punya gigi, gunakan gusi. Kalau tak punya kekuatan, gunakan nyali. Itulah makna bertarung. Ia mencengkeram kerah baju Gilsu, menyebut bahwa Gilsu bahkan tidak mau melindungi dirinya sendiri. Gilsu mulai menangis. Di dalam hati, ia bertanya-tanya apa kesalahannya. Tapi Jang Chong tidak berhenti. Dunia luar, katanya, tidak dipenuhi cahaya dan pelangi. Jika tetap begini, Gilsu akan menjadi pecundang seumur hidup. Namun semua kata-kata itu tidak menyentuh hatinya. Gilsu terus berjalan pulang. Dalam pikirannya, Jang Chong takkan pernah mengerti karena dia belum pernah merasa lemah. Tapi di tengah perjalanan pulang, Gilsu dicegat oleh Kang In dan teman-temannya. Kang In menyeringai. Ia bilang dengar kabar bahwa Gilsu akan berhenti sekolah mulai besok. Ia merasa tak terima. Bagaimana bisa Gilsu pergi tanpa memberitahu? Kalau dia pergi, siapa yang akan jadi samsaknya? Sejak Jang Chong mendirikan arena pertarungan, Kang In merasa tidak punya tempat untuk menyalurkan kekerasannya. Ia bertanya apakah Gilsu pikir semuanya akan selesai hanya dengan keluar dari sekolah. Tanpa menunggu jawaban, ia menyuruh teman-temannya menarik Gilsu ke gang dan mulai memukulinya. Tubuh Gilsu dihajar tanpa ampun. Ia merasa akan mati. Dalam hati, ia berharap mereka segera berhenti. Tapi Kang In malah bilang, Gilsu seharusnya bersyukur karena ini terjadi di era Six Gates yang sekarang. Kalau kakaknya masih ada, mungkin Gilsu sudah mati. Tiba-tiba Kang In bertanya tentang alamat rumah. Gilsu bingung. Kang In lalu membacakan alamatnya dengan keras, mengejek betapa anehnya pecundang seperti dia bisa tinggal di rumah sebagus itu. Ia tertawa sambil mengatakan bahwa mereka akan berkunjung lain kali. Saat itulah sesuatu di dalam diri Gilsu pecah. Ia berdiri pelan bertanya apa yang akan mereka lakukan di rumahnya. Kang In menyuruhnya diam. Ia mengancam akan memotret wajah Gilsu dan menyebarkannya ke semua orang. Gilsu bertanya-tanya apa dosa yang pernah ia lakukan sampai hidupnya jadi begini. Ia pikir segalanya akan berakhir saat ia keluar dari sekolah, tapi ternyata tidak. Saat ia merasa telah bebas, kenyataan menariknya kembali ke dalam neraka. Ia teringat kata-kata Jang Chong tentang bertarung, bukan sekadar kekuatan, tapi keberanian untuk melindungi diri sendiri. Ia merasa seperti pecundang karena tidak mampu melawan. Saat salah satu dari mereka menyentuh wajahnya, Gilsu menjerit. Kang In tertawa lalu menyuruh temannya memegang lebih erat. Sekali lagi, Gilsu bertanya dalam hati, mengapa semua ini terjadi padanya, namun kali ini berbeda. Dalam satu gerakan cepat, ia menepis tangan Kang In, ponsel Kang In jatuh ke tanah dan retak. Gilsu telah mengambil keputusan, ia akan menggigit jika tidak punya senjata. Ia akan bertarung dengan giginya. Kang In menjerit kesakitan saat Gilsu menggigit tangannya sekuat tenaga. Dalam teriakan penuh tekad, Gilsu berkata bahwa karena ia lemah, inilah satu-satunya cara bertarungnya. Ia akan berjuang dengan semua yang ia punya. Kang In membalas pukulan ke wajahnya, membuat Gilsu terjatuh. Tapi kali ini Kang In gemetar. Ia menyebut Gilsu sudah gila. Dengan napas tersengal, Gilsu menatapnya lurus. Ia tahu itu menyakitkan. Tapi jika ia akan mati, maka ia akan menyeret Kang In bersamanya. Kang In tertawa getir. Bahkan seekor tikus pun akan menggigit kalau terpojok. Ia bertanya apakah Gilsu siap menghadapi dua temannya yang kini maju ke depan. Tapi kali ini Gilsu tidak mundur. Ia membungkuk, meraih segenggam tanah, lalu melemparkannya ke wajah mereka. Teriaknya memecah suasana. Minggir! Ia tidak perlu terlihat keren untuk bertarung. Dalam pikirannya, ia hanya bertanya-tanya apakah lemparannya berhasil mengenai sasaran. Saat mereka teralihkan, Gilsu bangkit dan berlari sekuat tenaga. Di belakang, Kang In berteriak menyuruh mereka mengejar. Langkah Gilsu tak berhenti. Ia bertanya-tanya apakah dirinya sudah benar-benar gila. Tapi satu hal yang pasti, kakinya membawanya menuju satu-satunya tempat yang bisa ia pikirkan.
arena pertarungan. Dan saat pintu arena terbuka lebar, tubuhnya berdiri di ambang batas. Dengan napas tersengal dan penampilan kacau, Gilsu berdiri di ambang pintu arena. Seluruh perhatian tertuju padanya, termasuk Jang Chong. Suaranya menggema di tengah keheningan. Ia berkata bahwa ia akan melakukannya. Para siswa terperangah melihatnya kembali. Dengan keyakinan baru yang menyala, Gilsu menyatakan bahwa ia akan bergabung dengan arena pertarungan. Di belakang, kelompok Kang In menatap bingung. Wajah mereka mencerminkan ketidakpercayaan. Tapi Jang Chong hanya menyeringai. Anak ini ternyata lebih menarik dari yang ia kira. Kini di atas ring, Gilsu berdiri sebagai petarung sungguhan. Salah satu anak buah Kang In melangkah maju dengan angkuh. Namanya Park Yonggo. Ia menyatakan bahwa dirinya yang akan menghadapi si kutu buku itu. Teman di sampingnya buru-buru memperingatkan untuk merendahkan suara. Jang Chong sedang mengawasi. Yonggo mengangkat bahu. Ia tahu, tapi bahkan di dekat presiden sekalipun, mereka harus tetap waspada. Pertarungan dimulai. Dan sejak awal terlihat jelas bahwa ini bukan pertarungan yang seimbang. Sebuah pukulan mendarat tepat di wajah Gilsu, disusul tendangan ke perut, lalu satu hantaman lagi yang membuatnya terhuyung. Kang In mencibir dari tepi ring. Ia mengejek bertanya apakah Gilsu benar-benar berpikir bisa melakukan sesuatu. Lagi-lagi ia melayangkan pukulan dan Gilsu kehilangan keseimbangan. Kang In mengangkat kakinya tinggi. Ia ingin memberikan pelajaran. Tendangan itu mendarat telak di wajah Gilsu. Kang In tertawa puas mengejek bahwa Gilsu pasti menyesali keputusannya sekarang. Namun tatapan balasan dari Gilsu membuatnya jengkel. Ia berteriak menyuruh anak itu menundukkan pandangan. Lalu ia mulai menampar berulang kali disertai hinaan. Pecundang, katanya, seharusnya bersikap seperti pecundang. Ini bukan cerita dari webtoon. Ia mengakhiri rangkaian serangan itu dengan tendangan memutar. Gilsu terhempas ke lantai. Di antara penonton, bisik-bisik mulai terdengar. Mereka heran apakah tulang Gilsu ada yang patah. Beberapa bahkan berharap ia tidak mati karena terlalu bersemangat menonton. Namun perlahan Gilsu kembali bangkit. Kang In tertawa sinis menyuruhnya berhenti berpura-pura kuat. Ia bahkan mengancam akan membunuhnya jika perlu. Tapi Gilsu hanya tersenyum tipis. Napasnya berat tapi nadanya mantap. Pertarungan ini belum seberapa dibandingkan dengan apa yang telah ia alami selama ini. Dengan sisa tenaganya, ia menerjang maju dan menjatuhkan lawannya dengan tackle. Saat tubuh mereka menghantam lantai, penonton berseru kaget. Anak yang dulu muntah di ring kini menunjukkan semangat bertarung. Kang In cepat bangkit dan mendorong Gilsu menjauh. Gilsu mencoba memukul, tapi Kang In dengan mudah menghindarinya dan mengejek kecepatannya yang lambat. Tiba-tiba Gilsu teringat kata-kata Jang Chong, sebuah pencerahan muncul di benaknya. Tanpa ragu ia menyundul wajah Kang In keras-keras. Darah langsung mengalir dari hidung lawannya. Sorakan menggema dari penonton. Ternyata pertarungan ini lebih seru dari dugaan mereka. Dari pinggir arena, Jang Chong mengamati dengan saksama. Meski adrenalin mungkin mengaburkan rasa sakit, ia tahu Gilsu pasti mengalami kerusakan. Tapi daya tahannya luar biasa. Kang In yang kini berdarah menendang Gilsu jatuh lagi lalu menyeka wajahnya. Ia bertanya, apakah Gilsu benar-benar ingin mati? Namun Gilsu kembali bangkit sekali lagi. Kepalanya mulai dipenuhi pertanyaan. Apakah geng yang selama ini ia takuti sebenarnya hanya sekuat ini? Teriakan namanya mulai bergema. Para siswa mulai mendukungnya. Dengan gigi terkatup dan semangat membara, Gilsu menyerang balik. Ia melompat, mencoba melancarkan pukulan seperti pukulan Superman. Namun Kang In sudah bersiap. Ia menyambutnya dengan pukulan keras dari atas. Kesadaran Gilsu mulai kabur. Kang In menatapnya, bergumam bahwa ia takkan membiarkan Gilsu membuat kejutan lagi. Dan Gilsu pun tumbang. Ia pingsan di tengah ring menyisakan Kang In sebagai pemenang malam itu. Beberapa waktu kemudian Gilsu terbangun. Rasa sakit menyelimuti tubuhnya, tapi ada perasaan puas yang ganjil. Ia telah membela diri. Ia bahkan sempat mengenai lawannya. Ia berharap bisa tetap tenang sambil memikirkan apa yang harus dilakukan agar menang lain kali. Andaikan ia sedikit lebih kuat, pikirnya. Tiba-tiba sosok Jang Chong muncul di hadapannya. Ia bertanya apakah Gilsu kini merasa lebih jernih. Gilsu melihat ke sekeliling, tak ada siapapun di sana. Ia bertanya apakah Chong menunggunya. Chong menjawab, itu tugasnya sebagai presiden. Tidak boleh ada yang terluka parah di arena. Tempat ini dibuat untuk melindungi para siswa. Chong menyebut bahwa pertarungan tadi hanya untuk hari itu saja. Secara teknis Gilsu sudah keluar dari sekolah dan tidak boleh masuk lagi. Saat Chong hendak pergi, Gilsu menghentikannya. Dengan suara lemah, ia bertanya, apa yang harus ia lakukan sekarang? Chong terdiam. Gilsu melanjutkan, ia tak akan putus sekolah. Ia ingin tahu apa yang harus dilakukan. Ia ingin menjadi lebih kuat. Gilsu lalu menceritakan bagaimana semuanya bermula. Hanya karena sebuah sandal terbang yang tidak sengaja mengenainya. Karena ia tidak menunjukkan reaksi, siswa lain mulai memukulinya dan memeras uangnya.
Gilsu mengenang awal mula semuanya, bagaimana ia dicap sebagai orang lemah. Semua orang menertawakannya, menyebut bahwa orang seperti dirinya memang pantas dipukuli. Sejak saat itu, hidupnya ditandai sebagai seseorang yang tak mampu melindungi diri, tapi sekarang ia merasa berbeda. Dengan tekad membara, ia sungguh ingin menjadi lebih kuat. Jang Chong tersenyum tipis. Latihan minggu ini juga termasuk tugasnya sebagai presiden, katanya. Ia berjalan mendekat dan bertanya apakah Gilsu siap. Tanpa aba-aba, ia menghantam perut Gilsu keras-keras. Gilsu terbatuk, darah menyembur dari mulutnya, tubuhnya tertekuk kesakitan. Pasti sangat sakit, ucap Chong tenang. Tapi ini baru permulaan. Ia bertekad akan membuat Gilsu mampu menahan pukulannya. Keesokan harinya, seluruh tubuh Gilsu terasa nyeri. Ia bertanya-tanya seberapa keras ia dipukul semalam sambil mengingat perintah Jang Chong untuk menemuinya saat jam istirahat. Ia mulai bertanya, apakah ini sungguh jalan menuju kekuatan? Saat itu Jindul memanggilnya. Ia bilang awalnya mengira Gilsu akan berhenti sekolah, tapi Gilsu menjawab singkat bahwa ia berubah pikiran. Jindul tersenyum, menebak Gilsu mulai menyukai arena. Kau punya nyali, katanya. Namun suara lain menyela, suara yang familiar, Kang In. Ia mengejek bahwa samsak sekolah itu ternyata kembali. Kang In heran melihat Gilsu datang lagi, lalu bertanya, apakah ia menginginkan balas dendam? Tapi ia segera mengancam, memperingatkan Gilsu agar tetap di tempatnya. Karena kalau tidak, mungkin ia akan membunuhnya lain kali. Mereka berpisah. Jindul sempat melirik ke arah Gilsu. Tubuh itu gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena amarah yang mendidih. Gilsu bertekad untuk menjadi cukup kuat agar tak pernah kalah dari orang seperti Kang In lagi. Di atas atap sekolah, latihan dimulai. Gilsu menerima pukulan di wajah lalu di perut. Jang Chong menyuruhnya membuka mata dan mengikuti arah pukulannya. Kau tidak diizinkan bertarung di arena sampai latihan ini selesai, tegasnya. Gilsu memprotes, ini bukan latihan, katanya. Namun ia tetap menerima semua serangan tanpa melawan. Setiap hari selama beberapa waktu latihan mereka berlangsung. Sebenarnya lebih mirip pemukulan sepihak. Sementara itu di arena, Kang In melampiaskan kekesalannya pada siapa saja yang berani maju. Sejak pertarungannya yang memalukan dengan Gilsu, egonya terluka. Ia menjadi lebih brutal dari sebelumnya. Beberapa siswa bercanda bahwa kelemahan Kang In sekarang adalah sundulan dan muntahan. Kesal, Kang In menantang mereka. Kalau merasa kuat, maju. Tapi tak ada satupun yang berani. Saat ia meninggalkan arena, ia bertanya pada teman-temannya, apakah mereka melihat Gilsu hari ini? Mereka menjawab tidak. Gilsu tak muncul di waktu istirahat atau di arena, seolah ia menolak tempat itu. Kang In terdiam sesaat, lalu ia menyeringai. Ia baru saja menemukan cara untuk menaklukkan seorang pecundang. Malam itu Gilsu berlari mengitari lintasan olahraga, mendorong dirinya hingga ke batas. Sambil mengingat semua pukulan yang ia terima, ia bertanya dalam hati, apakah metode latihan seperti ini benar-benar akan membuatnya lebih kuat. Namun ia tetap berlari, ia harus melatih dirinya lebih keras. Tiba-tiba sebuah sepeda motor melaju ke arahnya dan menyerempetnya dengan sengaja. Gilsu terjatuh. Pengendara motor itu berhenti lalu berteriak marah, menyalahkan Gilsu karena menggores motornya. Ia turun bersama beberapa temannya menuntut uang kompensasi. Gilsu bingung, bagaimana mungkin ia harus membayar sesuatu yang bukan salahnya. Tapi mereka tak peduli. Salah satu dari mereka menjambak rambut Gilsu lalu memukulnya. Teman-temannya ikut tertawa, bersaksi palsu bahwa Gilsu yang lari ke arah motor. Gilsu tak percaya, tapi di tengah kekacauan itu, ia sadar sesuatu. Ia tidak takut. Pria itu terus mengancam, menyuruhnya bicara. Tapi Gilsu hanya diam. Ia sadar bahwa rasa takut itu sudah lama mati. Aku sudah dipukuli monster selama berhari-hari, gumamnya. Tiba-tiba ia menepis tangan si pria, lalu melayangkan pukulan dengan tangan kirinya ke wajahnya. Suara pukulan bergema jelas. Kenapa aku harus memberi kalian uang? Aku bahkan tidak takut pada kalian. Para berandalan itu terkejut. Pimpinan mereka memegangi pipi, menyebut pukulan itu sungguh terjadi. Gilsu hanya menatap dengan semangat yang aneh. Ia mulai berputar seperti kincir angin, berteriak. Aku tidak pernah belajar memukul, aku hanya belajar untuk dipukul. Salah satu dari mereka menendangnya, menyebut bahwa ini seperti sandiwara. Yang lain menertawakannya, menyebutnya kincir angin yang mencoba berenang. Kesal, pemimpinnya mengenakan knuckle duster. Ia memerintahkan teman-temannya untuk memegang Gilsu. Ia sendiri siap memberi pelajaran. Ia menyuruh Gilsu menggertakkan gigi. Namun sebelum pukulan itu mendarat, sebuah bayangan melesat dari balik pagar. Seseorang melompat turun dengan gerakan gesit. Sebuah lutut menghantam wajah si pemimpin berandalan dengan keras. Pria itu, yang kemudian diketahui bernama Sanel, langsung tersungkur. Gilsu terkejut saat melihat siapa penyelamatnya. Itu adalah Jindul. Dengan tawa ringan, Jindul menyapa, "Wah, ternyata kau Gilsu."
Salah satu anak buah Sanel langsung menyerang, tapi Jindul dengan mudah menghindar dan membalas dengan pukulan telak ke arah kiri wajah. Anak buah lainnya maju sambil membawa sepotong kayu, tapi hasilnya sama. Serangannya diblokir dan dibalas dengan pukulan kiri yang presisi. Sanel yang kini sendirian menjerit panik melihat teman-temannya pingsan satu persatu. Gilsu hanya bisa terpaku. Ia tak pernah menyangka Jindul sekuat ini. Selama ini ia mengira Jindul hanyalah siswa biasa. Dengan sisa keberaniannya, Sanel berseru. Apakah mereka tahu siapa yang baru saja mereka lawan? Mereka adalah siswa kelas 1 terkuat dari SMA Jinang. Jindul hanya menyuruhnya diam. Bahkan jika mereka menghajar satu lagi, itu bukan masalah. Dan supaya dia tahu, Jindul menyebutkan asalnya SMA Six Gates. Wajah Sanel langsung pucat. Jindul melanjutkan, awalnya ia pikir Gilsu yang bersikap aneh. Ternyata mereka yang salah pilih lawan. Tanpa buang waktu, Sanel dan gengnya lari tunggang langgang. Jindul mendecakkan lidah. Dasar bajingan bodoh, gumamnya. Ia lalu menoleh pada Gilsu, bertanya bagaimana ia bisa terlibat dengan orang-orang seperti itu. Beberapa saat kemudian, setelah Gilsu menceritakan tentang latihan khusus bersama Jang Chong, Jindul tertawa. Kalau begitu, Gilsu pasti sudah serius soal pertarungan. Gilsu mengangguk, tapi mengaku masih sangat lemah. Saat itu, ia sedang berlatih stamina. Jindul menyebut ia melihat pukulan Gilsu tadi. Sangat mencolok. Ia senang Gilsu sudah tidak takut lagi, tapi juga memperingatkan bahwa Gilsu belum cukup kuat untuk melawan lebih dari satu orang. Jika dirinya yang berada di posisi Gilsu, ia akan menghindari pukulan dulu sebelum membalas. Namun dengan nada sedikit iri, Jindul mengaku cemburu. Jang Chong memilih Gilsu, dan memang penting bagi seseorang yang awalnya menolak arena untuk bisa beradaptasi. Karena sekolah ini unik. Gilsu terdiam lalu bertanya kenapa Sanel dan gengnya bisa langsung kabur hanya karena mendengar nama Six Gates. Jindul tertawa mendengar itu. Sudah tentu, katanya. Sekolah mereka memang terkenal. Ia menjelaskan bahwa SMA Six Gates punya sejarah panjang yang kelam. Dulu sekolah itu seperti hutan liar, tempat di mana hukum rimba berlaku. Gilsu mengangguk. Menurutnya, sekolah itu sekarang tak terlihat seperti itu lagi. Jindul membenarkan. Semua berubah berkat Jang Chong. Ia yang menaklukkan kekacauan dan menciptakan arena pertarungan lengkap dengan peraturannya. Dengan itu, sekolah perlahan jadi lebih tertata, karena kini ada tempat untuk menyalurkan kemarahan. Namun, Jindul melanjutkan dengan nada lebih serius. Jika arena atau Jang Chong menghilang, semua aturan itu akan lenyap. Dan tak ada yang tahu kapan sekolah ini bisa kembali menjadi neraka seperti dulu. Karena ada beberapa orang yang memang ingin sekolah ini kembali seperti itu. Di tempat lain seolah membenarkan ucapan Jindul, Yongo, anak buah Kang In, sedang menikmati kekuasaan barunya. Ia menunjuk seorang siswa secara acak dan menyuruhnya naik ke ring. Alasannya sederhana, karena ia tidak suka penampilannya. Saat siswa itu ragu-ragu, Yongo mengancam, menolak ajakan bertarung sama saja dengan penghinaan. Teman-temannya tertawa. Hari itu, Yongo sedang bersemangat. Mereka menyebut siswa lain pecundang yang belum tahu tempatnya. Yongo menghajar siswa itu dengan brutal. Terlalu mudah, komentarnya sambil tersenyum puas. Tiba-tiba Kang In menyuruh semuanya menyingkir. Sekarang gilirannya, para siswa mulai bertanya-tanya, siapa yang akan dipilih Kang In? Ia menunjuk seorang siswa yang pernah mengejeknya. Perintahnya tegas, datang ke ring, siswa itu gemetar. Mereka bahkan tidak saling kenal. Kang In hanya menjawab dingin bahwa ia tak butuh alasan. Hari ini ia sedang tidak mood, dan setelah melihat wajah siswa itu, suasana hatinya makin buruk. Ia mencengkeram kerahnya. Apakah kau ingin berakhir seperti Gilsu? Namun suara berat menggema di udara. Jang Chong masuk. Apa yang kau lakukan? Nada suaranya terdengar marah. Dengan licik, Kang In menjawab bahwa ini hanya permintaan pertarungan biasa. Mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Ia bahkan bertanya balik apakah Chong punya masalah dengan itu. Aku tidak melanggar aturan apapun, katanya. Sebuah kilas balik pun muncul. Rencana Kang In terungkap. Ia menjelaskan pada teman-temannya bahwa Gilsu telah menjadi celah. Ia adalah orang pertama yang menolak arena, padahal aturan menyatakan bahwa semua siswa setara di hadapan kekerasan. Tapi kenyataannya, ada banyak pengecut yang hanya duduk menonton tanpa pernah bertarung. Dengan menantang mereka, mereka akan dipaksa turun ke arena. Kalau tidak, mereka akan bernasib seperti Gilsu. Jika itu terjadi, maka arena akan menjadi taman bermain pribadi mereka. Kembali ke masa sekarang, Kang In berdiri dengan percaya diri.
Ia menatap Jang Chong tanpa ragu. Apa yang salah? Tanyanya tenang. Aku tidak melanggar aturan apapun. Jang Chong memandang Kang In dingin. Ia menyuruhnya berhenti berpura-pura berani. Tapi Kang In hanya tertawa ringan, meminta maaf atas keributan itu, lalu berjanji akan memilih lawan dengan lebih hati-hati lain kali. Sementara itu, di atap sekolah, latihan Gilsu terus berlanjut. Jang Chong melepaskan serangkaian pukulan yang diakhiri dengan tendangan kuat. Gilsu nyaris jatuh, merasa seperti akan mati. Tapi kali ini ia mampu bertahan. Bahkan ia berhasil memblokir satu pukulan. Aku tidak takut seperti dulu, gumamnya. Jang Chong mengangguk, mengakui bahwa Gilsu mulai terbiasa dengan pukulannya. Gilsu pun mulai menyerang balik mengayunkan tinju, tapi semua pukulannya meleset dengan mudah dihindari Chong. Jika ingin menang, aku harus bisa mengenai lawan, teriaknya sambil terus menyerang tanpa arah. Jang Chong mulai kesal, lalu menghantam Gilsu keras. Diameter berhenti berteriak seperti pecundang, bentaknya. Gilsu meringis. Pukulan itu terasa jauh lebih sakit. Kau harus mempelajari pukulan itu juga. Lanjut, Chong. Kalau kau bisa menang. Beberapa saat kemudian mereka berada di sebuah klub arkade tua. Tempatnya kumuh dan berdebu. Kenapa kita di sini? Tanya Gilsu. Jang Chong membuka pintu, memperlihatkan seorang pria botak yang dikenal dengan nama Bob. Ia menyuruh Gilsu bersiap. Pasang kuda-kuda, tinju diangkat ke dagu, dagu diselipkan, kaki selebar bahu, berdiri ringan, lalu mulai dengan pukulan ringan, jab. Setelah itu lanjutkan dengan straight, menggunakan putaran pinggul dan dorongan kaki untuk menghasilkan tenaga. Bob menunjukkan teknik itu di mesin pukulan. Suara dentumannya seperti ledakan. Gilsu terpana. Sekarang giliranmu, kata Chong. Dengan canggung, Gilsu mencoba. Sebuah jab, lalu straight. Tapi skor di mesin tak berubah. Masih sama buruknya. Jang Chong menghela napas. Mesin itu rusak jika pukulanmu tidak punya dampak nyata. Skor tidak akan muncul tanpa kekuatan sungguhan. Ia menyuruh Gilsu untuk terus berlatih dan tidak muncul lagi sampai bisa menghasilkan skor yang pantas. Di sisi lain, sekolah Rock, salah satu antek Kang In, sedang menerima telepon dari pacarnya. Hubungan mereka kandas. Ponselnya hampir jatuh dari tangan saat ia berjalan dengan linglung. Tanpa sengaja, ia menabrak Yonggo. Yonggo pura-pura minta maaf, tapi mendorong Rock hingga jatuh. Ponselnya benar-benar retak. Dengan nada polos, Yonggo berkata ia tidak sengaja. Rock yang ketakutan buru-buru berkata bahwa itu salahnya sendiri. Yonggo hanya tertawa. Ia memberitahu siswa-siswa yang melihat bahwa itu bukan kekerasan sekolah, hanya kecelakaan. Ia menepuk bahu Rock, menyuruhnya lebih hati-hati lain kali. Jindul melihat kejadian itu. Ia mendekati Rock dan menyarankan agar melaporkannya, tapi Rock menolak. Menurutnya tidak ada gunanya memperbesar masalah. Di kafetaria, Gilsu makan dengan lahap. Latihan yang melelahkan menguras tenaganya dan skor di mesin pukul itu masih saja rendah. Ia bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya cara menjadi lebih kuat? Tiba-tiba Yonggo mendekat. Dengan senyum palsu, ia menumpahkan nampan makanannya ke atas kepala Gilsu. Anehnya, Gilsu malah tertawa. Ia menepuk punggung Yonggo, menyapa seolah bertemu teman lama. Tapi di balik senyuman itu, matanya menyimpan kebencian. Kilas balik singkat menunjukkan Yonggo dan teman-temannya membual. Mereka berhasil menindas Rock dan lolos begitu saja. Sekarang mereka merasa waktunya untuk melakukannya pada Gilsu. Kembali ke masa kini, Gilsu meraih tangan Yonggo. Yonggo mencibir, menyebut Gilsu lucu saat marah. Tapi Gilsu ingat perintah Jang Chong, ia belum boleh masuk arena, namun Yonggo semakin memanas. Ketegangan meninggi. Tiba-tiba Jindul menyela. Diamlah, dia sedang mencoba makan. Tanpa ragu, ia melempar nampan makanannya ke wajah Yonggo. Isinya menempel di wajah dengan bunyi keras. Kau tidak seharusnya mengganggu anjing saat sedang makan, katanya santai. Gilsu terkejut, tapi juga kagum. Jindul menatap tajam ke arah Yonggo. Kau perlu tahu di mana tempatmu. Yonggo berdiri marah. Apa kau sudah gila? Jindul hanya tertawa. Tanganku terpeleset, katanya. Tapi kalau kau ingin bertarung, bagus, aku akan mendidikmu malam ini di arena. Malam itu, saat mencuci pakaian kotornya, Gilsu mengenakan jersey pengganti. Ia menghampiri Jindul dan mengucapkan terima kasih. Tapi Jindul berkata bahwa ia tidak melakukannya demi Gilsu. Ia hanya muak melihat Yonggo dan kelompoknya bertingkah. Mereka selalu memilih murid lemah untuk diserang. Dan ketika murid itu ketakutan, mereka akan menyebut nama Gilsu sebagai contoh. Jindul belum punya kesempatan untuk melawan mereka. Tapi sekarang, inilah waktu yang tepat. Waktu untuk melindungi arena. Gilsu bertanya kenapa Jindul begitu peduli pada arena. Jika ia sekuat itu, arena seharusnya tak jadi masalah. Jindul menjawab, ia juga punya masa lalu kelam. Kilas balik menampilkan Jindul yang dulu gemuk dan pemalu menjadi sasaran perundungan. Saat salah satu perundung memaksanya melakukan hal menjijikan, seseorang menghentikannya.
pria besar, pemilik sasana tinju yang memberinya selebaran. Sejak itu Jindul mulai menekuni tinju. Berat badannya turun, hidupnya berubah total. Para perundungnya tak berani mendekat. Jindul mengakui aturan arena buatan Chong memang keras, tapi ia menyukai sistem di mana orang bebas memilih lawan mereka. Ia berkata akan menghajar Yonggo dan menyuruh Gilsu menonton. Di atas ring mereka saling menatap. Yonggo mengejek, bertanya dari mana Jindul mendapat nyali. Jindul membalas, menyuruhnya berhenti menggonggong dan segera mulai. Pertarungan dimulai. Yonggo menyerbu dengan jab, tapi Jindul memblokir dengan mudah. Setiap pukulan Yonggo meleset, Jindul hanya menggerakkan kepalanya sedikit. Para siswa terkejut, Jindul terlalu cepat. Yonggo terpaku. Lawannya petinju murni. Jindul mulai menekan, mendorongnya mundur dengan jab bertubi-tubi. Yonggo mengejek pukulan Jindul yang lemah, lalu membalas dengan satu serangan keras. Namun, diblokir lagi. Jindul melancarkan jab. Yonggo mencoba membalas dengan uppercut, tapi itu hanya umpan. Jindul membalas dengan uppercut yang sebenarnya. Yonggo terpancing. Gilsu menyaksikan dari pinggir ring. Ia tak menyangka Jindul benar-benar mendominasi. Yonggo bahkan belum menyentuhnya. Para siswa mulai berbisik. Rekor tak terkalahkan, Yonggo mungkin berakhir malam ini. Frustrasi, Yonggo mengayun membabi buta. Semuanya meleset. Jindul menertawakan. Ia meninju dengan jab, menjelaskan bahwa pukulan ringan harus mendarat agar pukulan berat ikut masuk. Ia lalu melancarkan pukulan kanan keras. Yonggo jatuh berlutut. Untuk semua ocehanmu, kau tidak ada artinya. Jangan kembali ke arena. Yonggo menatap Kang In dan menyeringai. Ia mengaku kalah dalam tinju, tapi sekarang ia akan melawan sungguhan. Tiba-tiba ia mengangkat kaki, mengambil kuda-kuda Muay Thai. Jindul menyadari ia akan menggunakan tendangan. Ia menyerang lebih dulu. Tapi saat kakinya menghantam tulang kering Yonggo, ia langsung menyesal. Tendangannya dipatahkan. Yonggo membalas. Jindul mencoba menahan tendangan berikutnya dengan tangan, tapi hasilnya fatal, seperti ditabrak tiang baja. Tubuhnya terhempas jauh. Ia terkejut. Ia sudah memblokir, tapi kerusakan tetap besar. Yonggo terus menyerang. Jindul mencoba bertahan, tapi saat satu tendangan lagi datang dan ia menahan dengan lengan, suara retakan tulang terdengar jelas. Ulna dan radiusnya patah. Gilsu menjerit memanggil nama Jindul. Arena langsung hening. Dengan susah payah, Jindul menciptakan jarak. Yonggo menertawakannya. Apa yang kau lakukan? Ayo maju seperti tadi. Takut? Jindul sadar tendangan Yonggo berada di level yang berbeda. Jika terkena lagi bisa tamat. Saat pikirannya kosong, satu pukulan telak menghantam wajahnya. Yonggo tak memberi waktu. Ia menghujani Jindul dengan pukulan cepat membabi buta. Ini baru mendarat, teriak Yonggo sambil tertawa. Jindul sadar ia terlalu fokus pada tendangan jadi lengah pada pukulan. Yonggo mengejek mengingatkan bahwa Jindul lah yang dulu menyuruhnya tidak mengacaukan arena. Kau pikir kau siapa? Ia menendang kaki Jindul. Jindul jatuh. Yonggo terus mengoceh. Kau lemah, apa hakmu menguliahi aku? Jindul sudah tak bisa bangkit. Yonggo bersiap menendang kepalanya dengan gaya seperti menendang bola. Tendangan melesat ke arah wajah Jindul. Ia hanya bisa menatap pasrah saat suara benturan keras terdengar. Namun ketika membuka mata, tendangan itu telah dihentikan oleh wasit Gin Hang yang memblokirnya dengan tulang kering. Gin Hang berkata, jika lawan sudah tidak bisa bertarung, melanjutkan serangan adalah pelanggaran. Yonggo tertawa. Ia bilang pertarungan baru saja dimulai dan ini pertama kalinya ia benar-benar menikmati arena. Tatapannya lalu beralih ke Gilsu. Begitu mata mereka bertemu, Yonggo tertawa keras. Ia bilang arena akan semakin menyenangkan dan menyuruh Gilsu sering-sering datang. Beberapa waktu kemudian Gilsu membantu Jindul berjalan. Ia bertanya apakah itu sangat sakit. Jindul menjawab, rasa sakitnya biasa saja, yang membuatnya marah adalah kekalahannya yang justru memperbesar ego lawan. Gilsu menyebut bahwa awalnya Jindul unggul. Tapi setelah Yonggo mulai menendang, situasi berubah. Jindul mengangguk, tendangan itu lebih kuat dari yang ia perkirakan. Bahkan ada yang aneh pada tendangan terakhir, tapi ia belum bisa menjelaskannya. Sesampainya di tujuan, Jindul berterima kasih dan menawarkan minum. Gilsu menolak, ia harus pergi. Jindul heran tapi Gilsu melambaikan tangan dan pergi tergesa-gesa. Pemandangan berganti ke ruang kelas. Sepasang sepatu jelek berada di sana. Kang In bertanya kenapa mereka membawanya. Anak buahnya bilang itu bentuk penghargaan. Kang In tidak tertarik, tapi ia menyuruh mereka tetap melakukan yang terbaik. Yonggo masuk mengatakan bahwa ia tidak menyangka Gilsu akan datang ke sekolah. Kang In menahannya. Ia bilang situasi sudah berubah berkat Yonggo. Yonggo bingung. Kang In menjelaskan, setelah mengalahkan Jindul, reputasi mereka melonjak. Jika sekarang mereka menyerang Gilsu, itu akan merusak citra yang baru terbentuk. Salah satu anak buah bertanya apa rencana selanjutnya. Kang In menjawab, mereka sudah menyelesaikan target awal mengalahkan siswa kelas 1 terkuat.
Saatnya naik ke tahap berikutnya, beberapa pria terlihat sedang merokok di luar. Salah satunya bernama Shoku. Kang In dan kelompoknya menghampiri. Kang In bilang mereka datang untuk bicara. Shoku menertawakan mereka, menyebut mereka ikan kecil. Tapi Kang In menyebut mereka sebagai generasi baru dari era kakaknya. Shoku tersadar siapa Kang In sebenarnya. Kang In melanjutkan, menyebut bahwa mereka yang dulu ditaklukkan, Chong kini seperti pensiunan yang bersembunyi. Shoku marah, meraih leher Kang In, menuduhnya sombong. Kang In tetap tenang, bilang bahwa ia kecewa karena mereka dulu berjuang sendirian. Tapi sekarang situasinya sudah berubah. Adegan berpindah ke Ginhang yang bicara dengan Jang Chong. Ia menyatakan bahwa mereka harus bertindak terhadap penyalahgunaan aturan di arena. Jika dibiarkan, ini akan mengguncang fondasi sekolah. Ginhang bahkan menyebut nama kakak Kang In. Chong menjawab bahwa meski mereka menyalahgunakan sistem, aturan tetaplah aturan. Jika ia ikut campur dan mengatasi semuanya, arena tak akan pernah sama lagi. Ginhang merenung dan mengerti maksud Chong. Tiba-tiba ponsel Chong berdering. Ternyata dari Gilsu yang kini berada di klub permainan. Chong menjawab dengan nada datar. Ia bilang sudah menyuruh Gilsu tidak menghubunginya sebelum meraih skor. Ia bertanya apakah Gilsu sudah menyerah. Gilsu menjawab, itulah sebabnya ia menelepon. Kamera menyorot ke mesin pukulan yang penuh darah. Angka di layar menunjukkan 999,999. Ajari aku, katanya. Aku siap untuk pelajaran berikutnya. Adegan berpindah. Gilsu berlari ke klub permainan sambil memikirkan Yonggo. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia harus lebih cepat dan menjadi lebih kuat. Ia mulai memukul boneka latihan Bob tanpa henti. Ia berkata ini satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Kerja keras. Bahkan dengan tinju lemah, jika ia memukul ribuan kali, ia pasti bisa. Ia teringat kata-kata Chong, pukulan harus cukup kuat agar tercatat di mesin. Itu akan menjadi bukti bahwa ia bisa melukai lawan. Karena tidak memiliki berat badan atau kekuatan, ia memperlebar posisi kakinya untuk menciptakan ayunan penuh. Saat tinjunya mengenai Bob, terdengar ledakan. Skor mulai naik. Dari 3 poin menjadi 20, 134, dan terus naik hingga lebih dari 4.000. Tinjunya mulai berdarah, kulitnya robek, tapi ia terus memukul hingga mencapai 99,999. Di depan mesin yang rusak parah, Gilsu menelepon Jang Chong meminta pelajaran berikutnya. Jang Chong tersenyum. Itu lebih cepat dari yang ia kira. Gilsu menjawab, ia tak punya waktu untuk disia-siakan. Chong memperingatkan, tahap berikutnya akan jauh lebih sulit. Gilsu perlu bersiap. Saat Chong berbicara, kepala Gilsu terkulai. Dengan senyum kecil, ia bergumam bahwa istirahat juga bagian dari latihan. Lalu ia pingsan di lantai klub arkade, tinjunya masih berlumuran darah. Malam berikutnya di arena pertarungan, suasana terasa aneh. Paro bertanya, apakah hanya ini jumlah yang datang? Temannya menjawab bahkan tidak setengah dari biasanya. Banyak yang ketakutan. Tiba-tiba suara muncul. Seorang siswa melangkah maju, anggota Dewan Siswa tahun kedua, Choi. Ia berkata sudah waktunya mendidik siswa tahun pertama. Yonggo terkejut. Choi menunjuk tato naga di lengannya, mengatakan ia membencinya sejak pertama kali melihat. Dan itu cukup sebagai alasan untuk bertarung. Yonggo tampak gugup. Dari sisi arena, Ginhang sang wasit bergumam bahwa situasi ini sudah keterlaluan, saatnya menegakkan aturan. Pintu gudang terbuka, Sansoku masuk. Ia bertanya apa yang terjadi. Ia dengar arena jadi menyenangkan, jadi ia datang. Ginhang terkejut. Shoku berkata ia tidak menyangka melihat siswa tahun kedua melawan siswa tahun pertama. Mungkin ia bisa membumbui suasana. Ginhang mendekat. Ia marah mengingatkan bahwa Shokulah yang menyebabkan masalah sebelumnya. Shoku hanya berkata bahwa mereka bisa melupakan masa lalu. Dari kerumunan, Kang In ikut menimpali. Ia bilang karena orang-orang makin sedikit, mungkin bagus kalau ada wajah baru. Lalu bertanya, apakah Ginhang setuju? Ginhang tidak menjawab. Ia bertanya balik, kenapa Kang In begitu takut? Adegan berpindah ke lokasi konstruksi. Gilsu bertanya-tanya, pelatihan macam apa yang akan ia lakukan di tempat seperti ini? Tempat itu terasa suram. Jang Chong berkata, Gilsu harus menemukan jalannya sendiri. Gilsu bertanya lagi, pelatihan seperti apa ini? Chong menjawab dengan pertanyaan, apakah Gilsu pernah mendengar tentang SMA Six Gates di masa lalu? Ia menjelaskan bahwa SMA di daerah Jong dulu bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat. Sekolah mereka menang telak dan mendominasi. Setelah Six Gates mendominasi wilayah itu, sekolah-sekolah lain tersebar kembali ke daerah asal mereka. Gilsu bertanya-tanya apa hubungannya ini dengan situasi sekarang.
Jang Chong menjelaskan bahwa tempat mereka sekarang adalah wilayah sekolah menengah teknik Jinang. Meskipun pertarungan antar sekolah tidak terjadi lagi, jika siswa dari sekolah lain masuk ke wilayah ini, itu dianggap provokasi. Gilsu terkejut. Jang Chong membanting dan mengunci gerbang, memberitahu bahwa pintu di sisi lain terbuka. Gilsu harus keluar sendiri. Tidak ada pengalaman yang lebih baik dari pertarungan nyata, katanya. Gilsu berteriak, tapi tak lama kemudian suara sepeda motor terdengar. Seorang pria turun dan bertanya siapa yang berisik di wilayahnya. Gilsu mengenali pria itu. Sanel. Sanel juga mengenali Gilsu dan tertawa senang. Ia berkata, ini situasi berbeda dari sebelumnya dan Gilsu pasti tidak takut datang sendirian. Ia mulai memakai pelindung tangannya, Gilsu diameter. Sanel mencengkeram kepala Gilsu dan mulai menggosokkan buku jarinya ke pipi sambil mengancam. Tapi Gilsu sedang menggumamkan sesuatu. Ia berdiri tegak, kaki selebar bahu, tangan terangkat. Tiba-tiba pukulan cepat meluncur dan menghantam wajah Sanel. Gilsu maju mengingat teknik pukulan lurus yang diajarkan Chong. Pukulan kedua menghantam lebih keras. Sanel memuntahkan darah, Gilsu mulai tersenyum. Ia berhasil. Di tempat lain, seorang pria memohon pada Shoku agar melepaskannya. Shoku mengabaikan, mengatakan seandainya tahu arena seru seperti ini, ia akan datang lebih awal. Ia tak sadar Choi dari Dewan Siswa juga ada di sana. Ginhang naik ke atas ring memperingatkan agar Shoku tidak berlebihan. Shoku berkata, ia akan urus Choi. Kang In mulai cemas. Sisa siswa di arena hanya dari kelompok mereka dan Dewan Siswa. Beberapa bahkan mulai pergi. Aturan arena telah disalahgunakan dan Shoku yang biasanya pasif kini ikut turun tangan. Kang In berkata, jika mereka ingin bertarung, kenapa tidak diatur di tempat yang tepat? Arena ini sudah kosong, tak perlu dilindungi. Ginhang makin kesal. Shoku menyuruhnya pastikan Chong tahu bahwa pertarungan seharusnya di tempat nyata, bukan taman bermain anak-anak. Kembali ke lokasi konstruksi, Sanel yang marah menampar dirinya sendiri. Temannya berlari melempar pukulan ke arah Gilsu. Pukulan itu tepat mengenai wajah, tapi Gilsu tak bergerak sedikit pun. Ia berkata dalam hati, pukulan seperti ini tidak terasa. Musuh lain datang dan bertukar pukulan dengannya. Gilsu menahan serangan, lalu membalas dengan kekuatan penuh. Lawannya terlempar. Mereka mulai bingung, bertanya-tanya apakah ini Gilsu yang sama seperti sebelumnya. Seseorang berteriak bahwa Gilsu sudah keterlaluan. Di belakangnya lebih banyak pria muncul. Anak-anak berambut brokoli bertanya kenapa orang dari Six Gates ada di sini dan mengancam akan menghajarnya. Gilsu mulai panik melihat jumlah mereka. Ia sadar tidak mungkin melawan semuanya sekaligus. Ia butuh rencana. Salah satu dari mereka tertawa, bertanya apakah Gilsu sudah siap mencium aspal. Tiba-tiba Gilsu melompat ke sepeda motor Sanel. Sanel berteriak menyuruhnya berhenti, tapi Gilsu tahu ia harus memakai alat yang tersedia jika tak bisa menang dengan kekuatan sendiri. Mesin motor menyala. Kerumunan bingung. Gilsu yang bahkan tak duduk dengan benar di atas motor itu, bingung kenapa benda ini begitu sulit dikendarai. Mereka mulai menertawakannya, namun Gilsu tiba-tiba melepaskan motor itu yang meluncur lurus ke arah mereka, memecah barisan. Ia berkata, ia memang tidak pernah berniat mengendarainya. Gilsu menghantam wajah si kepala brokoli, Kungsuk menyuruhnya menyingkir. Kerumunan segera berteriak menyuruh semua orang menangkap Gilsu. Saat mulai berlari, ia berpikir jika melawan lawan satu, ia bisa menang. Ia tidak menyangka akan merindukan arena pertarungan, tapi ini juga kesempatan. Ia melihat ke atas, ke arah tangga, mereka mengejarnya, yakin telah menyusul, karena Gilsu berdiri di puncak tangga, ia menyuruh mereka maju. Mereka tertawa, menyangka Gilsu putus asa. Mereka menyerang, orang pertama maju, tapi langsung ditampar hingga jatuh. Yang kedua menyusul, menerima tamparan keras juga. Mereka mulai menumpuk seperti pin bowling. Gilsu tersenyum. Di tempat tinggi seperti ini, ia punya keuntungan. Cukup pukul, dan mereka akan jatuh sendiri. Ia mengejek mereka agar menyerang. Tapi tiba-tiba, sebuah mangkuk ramen menghantam kepalanya. Seorang pria datang menendang wajah Gilsu hingga ia terjatuh ke kerumunan. Mereka memanggilnya senior. Pria itu kesal karena sedang makan dan terganggu oleh orang dari Six Gates. Dengan susah payah, Gilsu berkata, tak menyangka ada orang di lantai atas. Ia mencoba menyerang, mengejutkan pria itu, tapi tidak cukup. Ia dibalas dengan lutut ke wajah. Pria itu menyuruh yang lain menghajar Gilsu dalam 10 menit, lalu meralat 5 menit saja. Mereka mulai menendangi Gilsu tanpa ampun. Gilsu berpikir bahwa satu orang saja bisa mengubah seluruh gelombang pertempuran. Ia mulai terdesak. Tubuhnya gemetar. Melawan mereka tidak membawa hasil. Dari atas, pria ramen mengejek bahwa siswa tahun pertama lemah, butuh ramai-ramai untuk kalahkan pecundang seperti Gilsu. Namun tiba-tiba, Gilsu berlari turun dari tangga. Pria itu terkejut. Gilsu mendekat, menyundul kepala pria itu, lalu berguling menuruni tangga. Siswa lain bertanya apakah senior mereka baik-baik saja. Pria itu menunjuk ke arah Gilsu dan memerintahkan agar ia ditangkap. Jika tidak, semua akan dihancurkan. Gilsu tertawa sambil lari. Ia hampir berhasil keluar. Tinggal pintu belakang. Ia menemukannya dan gerbang itu memang terbuka
seperti yang dikatakan Chong. Tiba-tiba suara sepeda motor terdengar. Saat berbalik, Gilsu terkejut. Seorang pria berambut hijau menyeret Sanel dengan motor. Ia tak percaya anak buahnya dikalahkan oleh Gilsu. Ia berkata Gilsu agak imut dan menjilat bibir menyebut ia suka hal-hal imut. Dialah bos sekolah ini, Huang Huchin, pria aneh. Gilsu bingung melihat orang yang menyeret tubuh pakai motor. Huchin melihat ke arah lain, berkata mereka akhirnya tiba. Gilsu menoleh. Orang-orang yang sebelumnya mengejarnya kini mengepung dari segala arah. Huchin berkata mereka semua kalah dari Gilsu. Sanel hampir pingsan. Huchin memperingatkan bahwa mereka akan bernasib sama seperti Sanel. Mereka memohon diberi kesempatan kedua. Tapi Huchin membentak, menyuruh mereka jangan menyentuh mangsanya. Gilsu menyadari pria ini pasti bosnya. Tapi ia lebih pendek dan kurang berotot dari Chong. Mungkin bisa dikalahkan. Ia memutuskan untuk menyerang. Tak ada waktu dibuang. Chong pernah bilang, Combo 12 akan bekerja di siapapun. Gilsu memulai dengan serangan cepat. Tapi Huchin menghindar, masuk ke posisi pegulat, menyebutnya lucu karena berani menyerang lebih dulu. Ia langsung menjatuhkan Gilsu ke lantai dengan keras. Gilsu sadar ia telah membuat kesalahan besar, tubuhnya dibanting, kepalanya membentur lantai, hampir pingsan. Tapi Huchin mengangkatnya lagi. Ia bilang Gilsu belum boleh pingsan. Ia ingin bermain lebih lama. Suatu suples menghantam kepala Gilsu, memaksanya memuntahkan darah. Gilsu mulai berpikir bahwa ia mungkin akan mati di sini. Orang-orang yang sebelumnya mengeroyoknya tertawa, tapi pria berambut ungu menyuruh mereka diam. Setelah Huchin selesai, giliran mereka. Huchin memegangi leher Gilsu, bertanya apakah dia masih sadar dan menyuruhnya berjuang lebih keras. Sebuah tendangan menghantam wajah Gilsu. Gilsu kesal. Ia membalas dengan menyebut Huchin lucu. Huchin langsung berubah marah. Pria dari sebelumnya menjelaskan bahwa Huchin benci disebut lucu karena masa lalunya yang penuh perundungan. Tubuh pendeknya dulu jadi bahan olok-olok. Kata itu pantang diucapkan di hadapannya. Huchin menurunkan Gilsu lalu menguncinya. Ia bersiap memukul. Triangle choke mencekik Gilsu. Tak bisa bergerak, tak bisa bernapas. Huchin menyebutnya makanan lezat. Orang-orang di sekeliling menyebut itu cekikan segitiga neraka. Begitu masuk, korban tak bisa pakai tangan atau kaki, hanya bisa dipukul tanpa perlawanan. Huchin memukul kepala Gilsu. Gilsu terjebak, berkata pada dirinya sendiri, ini adalah pertarungan di level yang benar-benar berbeda. Ia pikir ia akan mati. Namun tiba-tiba Gilsu mengangkat tubuh Huchin. Ia menolak menyerah. Huchin terangkat ke udara, berputar-putar, lalu kembali mencengkeramnya. Ia bilang, mulai sekarang Gilsu adalah miliknya. Sambil tertawa, ia berkata, rekor sekolahnya adalah 7 detik dan ingin tahu berapa lama Gilsu bisa bertahan. Gilsu tahu ia akan pingsan, tapi ia tak mau kalah dari orang seperti ini. Kakinya lemas. Huchin senang menyebut Gilsu kembali imut. Ia mulai menyeret Gilsu pergi, berkata, ingin bermain lagi. Anak-anak lainnya bersyukur Huchin kehilangan minat pada mereka dan berniat kabur diam-diam. Saat diseret, Gilsu membuka matanya. Ia mengenali situasi ini. Sebelum pindah sekolah, perundung juga sering memainkannya. Menyuruhnya tahan sakit, bertaruh berapa lama ia bisa bertahan. Satu-satunya cara selamat adalah dengan menahan aliran darah ke leher dengan jari kelingking. Ia meraih batu. Suaranya membuat Huchin menoleh, tapi terlambat. Batu menghantam wajah Huchin. Darah muncrat dari mulutnya. Gilsu kabur, merasa semuanya hampir berakhir, tinggal melewati gerbang. Tapi Huchin mengejarnya. Ia tak memberinya kesempatan. Gilsu berbalik, terkejut Huchin masih bisa bergerak setelah terkena batu. Ia hampir sampai ke pintu. Ia tak boleh gagal sekarang. Tiba-tiba sebuah suara menghentikan mereka. Jang Chong muncul, langsung mengintimidasi Huchin. Huchin tampak marah. Chong memperingatkan bahwa serangan selanjutnya akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh SMA Six Gates. Gilsu menyadari ia sudah di luar halaman sekolah. Huchin bersiap. Ia tak menyangka Chong ada di sini. Ia menyerang sambil berteriak bahwa era Six Gates sudah berakhir, kini saatnya era Jinang. Chong tak menjawab. Ia langsung melayangkan pukulan, cepat, keras, dan menggema seperti tembakan. Gilsu terpaku. Chong berkata bahwa seperti biasa, anak-anak Jinang tidak pernah berkembang. Mereka hanya bersikap benar setelah tumbang. Huchin terlempar jauh, beberapa giginya hilang. Chong menatap Gilsu. Ia menyatakan bahwa tahap kedua telah dilalui. Kini hanya satu langkah tersisa, Gilsu harus datang ke atap. Besok. Keesokan harinya, Gilsu tak muncul di atap. Sebaliknya, ia meminta seseorang datang ke arena sepulang sekolah. Ia berkata bahwa ia tak bisa melanjutkan pelatihan terakhir dari Chong. Kilasan masa lalu muncul. Park Yonggo mengganggu Jindul, mempertanyakan apakah lengannya benar-benar patah atau hanya alasan karena takut bertarung lagi. Ia menyodok Jindul, lalu mendorongnya jatuh. Yonggo menekan gips Jindul dengan kakinya, tertawa. Ia meremehkan aturan sekolah. Tidak ada lagi yang pergi ke arena, jadi baginya aturan tak berarti. Tiba-tiba Gilsu muncul. Ia menahan pukulan Yonggo. Kembali ke masa kini, inilah alasan Gilsu mengajaknya ke arena. Ia merasa tak ada waktu lagi untuk berlatih. Sudah waktunya membuktikan dirinya.
Yonggo tertawa saat melihatnya. Ia menyebut Gilsu si anak muntah, lalu meraih tangan Gilsu yang dibalut perban mengejeknya. Gilsu menarik kembali tangannya, mengejutkan Yonggo. Ia menantangnya bertarung ulang. Yonggo tertawa. Ia bilang keberanian Gilsu mendadak meledak, tapi tantangan itu terdengar menarik. Ia berjanji akan menunjukkan wajah Arena yang sebenarnya beberapa hari terakhir. Di atap, Chong menunggu. Pintu terbuka tiba-tiba. Ginhang datang dan bertanya di mana Chong semalam. Ia memberitahu bahwa Shoku dan Kang In muncul di arena. Ia memperingatkan bahwa bila Chong tak turun tangan, situasi akan memburuk. Chong tersenyum. Menurutnya menarik jika Shoku benar-benar datang. Ginhang bertanya mengapa ia tak khawatir, padahal arena nyaris runtuh. Chong berkata, jika arena bisa hancur hanya karena masalah sepele, maka biarlah hancur. Orang-orang menikmati arena bukan karena aturan atau kekuatan yang mengekangnya, tapi karena kebebasan. Seperti sungai yang memurnikan dirinya sendiri, bila arena benar-benar berubah hanya karena satu orang kuat, maka memang sudah seharusnya berubah. Jika tidak, maka tak berarti. Di kelas Kang In mendengar Yonggo membicarakan tantangan dari Gilsu. Yonggo menganggap Gilsu sudah gila, tapi ia tampak menikmati gagasan bertarung kembali. Yonggo bilang, karena lengan Gilsu diperban, ia akan memastikan menghajarnya sampai tak bisa berdiri. Kang In tampak serius. Ia berkata bahwa terlibat dengan Gilsu tidak ada gunanya. Fokus mereka seharusnya menjatuhkan Chong, tapi Yonggo tak peduli. Ia bilang akan mematahkan lengan Gilsu agar tak bisa mengganggunya lagi. Ia tahu dirinya pasti menang. Tapi ia juga sadar jika orang seperti Gilsu bisa menentang mereka, reputasi mereka akan runtuh. Kang In setuju. Ia tak boleh lengah. Ia mengakui satu hal. Anak itu memang gigih. Di luar sekolah, Rock bertanya pada Gilsu apa yang ia pikirkan saat menantang Yonggo. Ia bilang sendiri bahwa Yonggo sangat kuat, bahkan Jindul tak bisa menang melawannya. Bagaimana Gilsu berencana mengalahkannya? Gilsu menyadari ia hanya bertindak berdasarkan dorongan hati. Ia bertanya-tanya apakah ia benar melangkahi Chong seperti ini. Meski ini pelatihan terakhir, Jindul memintanya membatalkan duel itu. Meski sudah berlatih dengan Chong, melawan Yonggo tetap terlalu berbahaya. Ia menjelaskan, Gilsu belum tahu siapa Yonggo sebenarnya. Seorang bajingan yang melakukan hal-hal keji pada siswa yang kabur. Jindul berkata, hasilnya sudah jelas. Gilsu harus menjauh. Setelah sembuh, ia yang akan menghadapinya. Namun Gilsu menolak. Ia berkata, Jindul sudah terluka karena melindunginya sejak awal. Apa yang terjadi di lorong pagi itu sudah sangat biasa bagi Gilsu, diolok-olok seperti badut sirkus. Tapi ia tak ingin menjadi seperti mereka. Lawan pertamanya haruslah Yonggo. Pertarungan yang belum selesai di kafetaria harus dituntaskan berapapun risikonya. Kali ini ia yakin dirinya sudah siap. Malam itu beberapa siswa membicarakan rumor tentang latihan khusus yang dilakukan Gilsu. Kerumunan besar berkumpul yang terbesar dalam beberapa hari terakhir. Rock mengatakan ini pertama kalinya sejak pendaftaran mereka melihat kerumunan sebanyak ini. Jindul mengangguk. Dampak dua pertarungan Gilsu sebelumnya memang besar. Arena ini bukan soal kuat atau lemah, tapi soal siapa yang berani naik ke atas ring. Yonggo menggerutu karena Gilsu terlambat. Anak buahnya tertawa, mengira Gilsu ketakutan. Yonggo berharap Gilsu lari agar bisa dikejar dan dihabisi di luar sekolah. Di kejauhan, Jang Chong mengamati diam-diam. Beberapa siswa mulai kesal, merasa waktu mereka terbuang. Mereka menyebut ini lelucon dan menyuruh panitia menjemput Gilsu. Yonggo tertawa keras mengumumkan bahwa mereka telah dibohongi dan Gilsu takkan datang. Ia bersiap pergi. Namun tiba-tiba pintu terbuka, semua menoleh. Gilsu masuk bertanya kenapa ia harus keluar, semua terkejut. Ia telah mencukur habis rambutnya. Ia berkata baru sekarang ia merasa pantas datang ke sekolah. Yonggo mencoba menahan tawa, tapi gagal. Ia menertawakan Gilsu sampai matanya berair. Ia mengejek berpikir potong rambut bisa mengubah nasib. Siswa lain ikut tertawa, menyebut Gilsu gila dan menyeramkan. Hanya Chong yang menyeringai. Gilsu menyuruh mereka tertawa puas-puas. Tak lama lagi mereka tak akan bisa tertawa. Yonggo mengingatkan bahwa Jindul juga percaya diri di awal dan tetap kalah. Gilsu hanya berkata, ia akan mengguncangnya. Ginhang mengangkat tangan memberi aba-aba. Mereka saling menatap tajam. Gilsu mengangkat tinju. Dirinya yang lama telah tiada. Ia akan menang bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa. Tubuhnya terlihat jauh lebih bugar sejak ia mulai berlatih. Ginhang bertanya apakah mereka siap. Gilsu menggertakkan gigi. Saat aba-aba dimulai, Gilsu langsung menerjang. Pukulan pertamanya dilontarkan, tapi Yonggo menangkis dengan mudah. Ia mengakui Gilsu memang punya nyali, tapi itu saja tak cukup. Ia membalas dengan pukulan keras ke wajah Gilsu, menyebutnya menyedihkan dan menyesal telah menantangnya. Serangan demi serangan menghantam tubuh Gilsu, mendorongnya ke sisi ring. Yonggo mengejek. Gilsu mungkin sudah berlatih, tapi itu
itu tak cukup. Ia bahkan menggunakan sikut berputar dan pukulan kiri ke wajah. Ia mengingatkan bahwa sekolah ini terkenal karena pertarungan keras, belajar bertarung tidak cukup. Dalam hati Gilsu mengakui kekuatan Yonggo. Kecepatan dan tenaganya jauh melebihi siapapun dari sekolah teknik. Namun, ia menahan diri agar tidak terus mundur. Tapi Yonggo dengan mudah menghindar, bahkan dengan tangan di belakang. Ia tertawa, mengejek Gilsu untuk mencoba serius menyerangnya, lalu menjatuhkannya. Pukulan Gilsu terlalu lambat. Penonton ikut mencemooh. Gilsu mengingatkan dirinya bahwa ia tak boleh diam menerima pukulan. Para penonton bertanya kemana perginya keberanian yang tadi. Ginhang berkata ini berjalan sesuai dugaan dan anak-anak Jinang akan semakin sombong. Tapi Chong hanya menyuruhnya mengamati lebih cermat. Ia meminta Ginhang melihat siapa yang sebenarnya fokus. Mata Gilsu tak pernah lepas dari Yonggo. Yonggo menyebutnya karung pasir yang menyenangkan. Tapi tiba-tiba ia terdiam. Gilsu bahkan tak lagi memasang kuda-kuda bertahan. Ia berkata, pertarungan baru saja dimulai. Matanya tetap penuh percaya diri. Kilas balik muncul. Di atap, Gilsu berkata pada Chong bahwa ia takkan sempat mengikuti pelatihan terakhir. Ia melanggar larangan Chong dan menantang Yonggo. Dorongan impulsif membuatnya tak bisa menahan diri. Chong hanya berkata, mereka perlu menyesuaikan rencana. Ia langsung menyerang Gilsu dan menyebut ini sebagai latihan kilat. Cara terbaik mengganti pelatihan yang tertunda. Saat Gilsu meningkatkan pertahanannya, Chong berkata bahwa sparring dengannya adalah semua yang dibutuhkan. Namun, pukulan keras di perut membuat Gilsu terpental ke belakang. Dalam hati ia bertanya-tanya apakah Chong sudah gila. Tapi Chong malah menyuruhnya berhenti jadi samsak dan mulai melawan. Gilsu melancarkan serangan tapi Chong menghindar dengan mudah. Gilsu terus memukul cepat, mencoba mendesaknya tapi Chong menepis semua itu. Menurutnya, pukulan Gilsu terlalu lambat dan lemah tak akan berguna menghadapi siapapun di sekolah ini. Sebuah tinju lain menghantam Gilsu, tapi Gilsu tetap berdiri. Ia tahu dirinya takkan jadi kuat hanya dalam beberapa sesi, tapi ia tetap harus menang. Ia melepaskan pukulan kanan. Kali ini terdengar berat, seperti saat ia memukul Sanel. Bahkan dirinya sendiri terkejut. Chong bertanya apakah ia benar-benar ingin menang, dan anehnya Chong tidak menghindar. Ia membiarkan pukulan itu masuk. Tapi kemudian menyuruh Gilsu menurunkan pertahanannya dulu. Adegan kembali ke arena. Gilsu berteriak keras lalu menyerbu Yonggo dengan hujan pukulan. Rock dan Jindul terkejut, tapi Jindul mulai khawatir. Ia berpikir Gilsu seharusnya tidak menyerang sembarangan seperti itu. Semua latihan dengan Chong akan sia-sia kalau hanya mengandalkan serangan liar. Yonggo tertawa, mengejeknya. Ia bertanya apakah Gilsu akan terus melempar pukulan ngawur. Ia membalas serangan, bertanya apakah Gilsu benar-benar berpikir bisa mengenainya dengan cara itu. Tapi saat sebuah pukulan Gilsu meleset tipis, ia malah berhasil meraih Yonggo. Yonggo tak menyangka. Ia mencoba mendorong Gilsu menjauh dan bertanya apa yang ia lakukan. Para siswa mulai bersuara, mereka mengeluh pertarungan ini membosankan dan menyedihkan. Jika Gilsu memang akan kalah, setidaknya lakukan dengan gaya.